Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliana dan teman saya Jenny Sepia. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang ke-9, yaitu kewaspadaan nasional akibat pengaruh globalisasi. Kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dari suatu potensi ancaman. Hakikat ancaman militer. Departemen Pertahanan Republik Indonesia telah merumuskan hakikat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar. Ancaman militer adalah ancaman bersenjata yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Departemen Pertahanan Republik Indonesia mengidentifikasi ancaman ditinjau dari aspek pertahanan yang meliputi ancaman terorisme internasional, radikalisme, separatisme, komunisme, kejahatan batas negara, imigran gelap, keamanan laut, dan keamanan udara. Bahaya komunisme di Indonesia. Ajaran Marx dikembangkan Lenin yang kemudian oleh Stalin dijadikan dasar ideologi komunis. Pokok ajaran yang bertentangan dengan Pancasila: yang pertama, ajaran komunis bersifat ateis. Yang kedua, komunis menganut paham internasionalisme. Yang ketiga, komunis membangun negara berdasarkan kelas. Di Indonesia, komunis 3 kali mencoba merebut kekuasaan pada tahun 1926, 1948, dan 1965, dan ketiga-tiganya gagal. PKI telah melakukan pembantaian yang sangat kejam dan brutal terhadap pimpinan TNI Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan di Yogyakarta. Komunis dalam teknis pelaksanaan kekerasannya yaitu tujuan menghalalkan dengan cara yang pertama berdusta, kedua memutarbalikkan fakta, ketiga memalsukan dokumen, keempat intimidasi, kelima bersikap keras, keenam berkata kasar, ketujuh mencaci maki, menyiksa, menipu, memperkosa, memfitnah, memeras, merusak, membumi hangus, membunuh, dan membantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Sepia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang peristiwa pembantaian PKI. Yang pertama adalah di Kabupaten Kediri juga terjadi pembantaian oleh PKI, yaitu peristiwa Jenggol pada tahun 1960. PKI memprovokasi masyarakat untuk menggarap lahan milik PG Ngadirejo. Akibatnya masyarakat berhadapan dengan tentara. Yang kedua, peristiwa Kanigoro pada tanggal 13 Januari 1965. PKI menyerbu para pelajar Islam dengan membubarkan pengajian, melecehkan para perempuan, menginjak-injak Al-Quran, menghina dan mempermainkan Kiai Jauri. Yang ketiga, peristiwa Gayam pada tanggal 15 Januari 1965 terjadi karena PKI ingin menguasai tanah Pak Kusno. Yang keempat, peristiwa 18 Oktober 1965 terjadi pembantaian sangat kejam terhadap Imam Mursyid, ketua Gerakan Pemuda Ansor di Sanjarak, Poso Klaten, dan guru ngaji Zainuddin, Desa Pranggang, Poso Klaten. Imam Mursyid dikubur hidup-hidup dan Zainuddin dimutilasi. Kemudian yang kelima, peristiwa di Ngawi, Solo, dan yang paling kejam di Desa Cemetuk, Celuring, Banyuwangi. Ada 62 pemuda Gerakan Pemuda Ansor dibantai pemuda PKI. Kemudian saya akan menjelaskan tentang B, yaitu liberalisme atau kapitalisme, yaitu bertitik tolak dari paham individualisme yang mendasarkan hak dan kebebasan.
Liberalisme telah menjalin berbagai penyesuaian dengan jaminan sosial kesejahteraan buruh. Yang C. Ideologi agama adalah ideologi yang didasarkan pada kaidah agama Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Negara melindungi dan mendukung serta mewadahi aspirasi keagamaan termasuk budi pengerti luhur. Yang D. Fasisme atau militarisme. Paham ini tidak begitu dikenal di tanah air. Fasisme pada dasarnya mendambakan negara yang kuat dengan pemusatan kekuasaan yang tunggal dengan membangun orientasi nasionalisme eksklusif serta mengandalkan kekuatan militer. Yang E. Primordialisme, yaitu paham ini hanya mengutamakan kepentingan asal-usul kelompok seperti dinasti, suku, ras, golongan, daerah, dan agama. Yang F. Pragmatisme, yaitu hakikat pragmatisme adalah anti-ideologi dan menganggap tidak ada gunanya membicarakan ideologi negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hakikat ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau bisa disebut ancaman NIR merupakan ancaman yang berbeda dengan ancaman militer. Tidak bersifat fisik dan ancaman ini berdimensi ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi hingga keselamatan umum. Kemudian tentang dampak globalisasi pada kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara. Globalisasi adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara elemen-elemennya yang terkait akibat dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi nasional. Di bidang ekonomi terjadi persaingan yang sangat ketat, sementara di bidang politik, sosial, budaya, dan pertahanan terjadi pergeseran nilai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.